Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anissa Putri, NIM 22106228. Berikut saya tampilkan video sistem peredaran darah ternak ruminansia dan non-ruminansia. Sebelum memasuki sistem peredaran darah ternak ruminansia, saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang memiliki hubungan dengan pergerakan darah di dalam pembuluh darah dan juga perpindahan darah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari peredaran darah. Yang pertama yaitu mengangkut zat-zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari seluruh jaringan alat respirasi. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke target. Selanjutnya, sistem peredaran darah ruminansia. Sistem peredaran darah pada sapi. Sapi merupakan salah satu jenis mamalia, jadi sistem peredaran darahnya sama seperti manusia, yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Sistem peredaran darah pada mamalia pada umumnya sama seperti manusia. Peredaran darah pada mamalia paling kompleks dan paling sempurna dibandingkan dengan hewan lainnya. Alat peredaran darah pada mamalia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang. Ruang-ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Adapun sistem peredaran darah yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan juga pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan juga 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri, kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Sistem sirkulasi pada mamalia secara umum terdiri dari 3 jalur, yaitu jalur sistematik, pulmonari, dan juga portal. Yang pertama yaitu jalur sistematik. Jalur sistematik dimulai dengan aorta yang berasal dari ventrikel kiri. Jalur ini membawa darah kaya akan oksigen dengan semua zat nutrisi yang dibutuhkan sel-sel. Darah dari ventrikel kiri dipompa ke aorta dan kemudian melalui cabang-cabangnya menuju ke setiap organ dalam tubuh kecuali paru-paru. Setelah lewat pada berbagai organ darah, masuk ke antrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Darah membawa oksigen untuk sel dan mengambil karbon dioksida dari sel karena sirkulasi darah menuju seluruh jaringan. Jadi, jalur sistematik meliputi pembuluh darah yang membawa darah dari ventrikel kiri menuju organ dan dari organ menuju antrium kanan. Yang kedua yaitu jalur pulmonari. Dimulai dengan jalur paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan dan membawa darah miskin oksigen menuju paru-paru. Darah arteri mengalir dari paru-paru menuju ke antrium kiri melalui vena pulmonari. Jadi, jalur pulmonari adalah pembuluh-pembuluh darah yang memindahkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru dan dari paru-paru menuju antrium kiri. Yang ketiga yaitu jalur portal. Jalur portal adalah jalur kembalinya darah dari organ saluran pencernaan, limfa, dan pankreas menuju hati. Dari hati kembali ke jantung. Pada mamalia, darah yang berasal dari jaringan tiba di jantung kanan diarahkan menuju sirkulasi kecil atau paru-paru, kembali ke jantung kiri, di mana dia akan dikeluarkan menuju siklus sistematik atau jaringan lain. Selanjutnya, sistem peredaran darah ternak non-ruminansia. Proses peredaran darah ternak non-ruminansia seperti kuda itu mirip dengan manusia. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, membawa oksigen dan nutrisi, serta membawa kembali zat-zat sisa ke jantung untuk diproses dan dibuang. Jantung memompa darah ke arteri, selanjutnya
melewati miokardium untuk pertukaran zat di sel-sel tubuh, dan kembali ke jantung melalui vena. Fungsi peredaran darah ternak non-ruminansia. Fungsi peredaran darah ternak non-ruminansia seperti kuda adalah untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting ke seluruh tubuh. Selain itu, peredaran darah membantu dalam transportasi produk-produk metabolisme dan membawa kembali karbon dioksida dan limbah untuk dikeluarkan dari tubuh melalui sistem pernapasan dan ekskresi. Sistem peredaran darah juga berperan dalam menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah, serta menjaga keseimbangan kimia tubuh. Gangguan pada sistem peredaran darah ternak non-ruminansia meliputi kondisi trombosis, anemia, gangguan jantung, dan penyakit pembuluh darah. Gejala dan penanganannya akan tergantung pada jenis gangguan dan tingkat keparahannya. Sistem peredaran darah unggas. Pada sistem peredaran darah unggas terdapat yang namanya eritrosit. Eritrosit merupakan sel darah merah yang berperan membawa hemoglobin di dalam sirkulasi. Eritrosit pada unggas intinya terletak di tengah dan berbentuk oval. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang dan limfa. Limfa turut berperan dalam membentuk eritrosit, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Pada kondisi tertentu, setelah lahir, hati dan kelenjar limfa dapat berfungsi sebagai penghasil eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah unggas berbentuk oval, berinti, dan memiliki ukuran lebih besar daripada darah mamalia. Sekianlah video dari sistem peredaran darah ternak ruminansia, non-ruminansia, dan juga unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.